Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SD Islam Baitul Makmur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Islam Baitul Makmur, anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Baitul Makmur yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal menjelang kegiatan Pondok Ramadan Putra Putri Bapak Ibu. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu atas ketidaknyamanan proses pembelajaran saat ini. Rasanya ingin menangis kalau mengingat proses pembelajaran saat ini. Rasa rindu dengan anak-anak, rasa rindu dengan Bapak Ibu guru, dan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi apa daya, situasi dan kondisi belum memungkinkan sekolah masuk seperti biasa. Sehubungan dengan itu, marilah kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar corona cepat berlalu, cepat musnah dari bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebentar lagi anak-anakku akan menjalankan ibadah Pondok Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anakku, Pondok Ramadan tahun ini dilaksanakan di rumah saja. Materi dikemas oleh panitia Pondok Ramadan, diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Anak-anakku, tema Pondok Ramadan tahun ini adalah dengan Pondok Ramadan di rumah saja, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Artinya, anak-anakku di situasi yang saat ini harus tetap semangat, belajar, ibadah tidak boleh menurun, tapi sebaliknya anak-anak harus lebih giat, harus lebih rajin beribadah, sebab saat ini anak-anak memiliki banyak waktu di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, agar iman dan takwa anak-anakku semakin bagus dan berkualitas. Anak-anakku, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah anak-anak berlomba-lomba memperbanyak ibadah dengan banyak belajar, banyak membaca Al-Quran, membantu orang tua, banyak berbagi atau beramal dan lain-lain. Dan yang terpenting, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu serta sholat sunnahnya. Semuanya lakukanlah dengan penuh rasa keikhlasan agar nilai ibadah anak-anak semakin bagus, yang akhirnya dapat menghantarkan anak-anakku memiliki predikat anak soleh dan solehah, atau anak yang memiliki akhlakul karimah. Satu lagi pesan dari Ibu, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan sampai pakai sabun. Anak-anakku sekalian, Ibu yakin anak-anak sudah rindu ke sekolah, rindu teman-teman, rindu teacher-teacher. Teacher-teacher pun sama, juga merindukan anak-anak. Untuk itu, agar anak-anak bisa cepat masuk sekolah, tolong setiap selesai sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID-19 atau Corona cepat musnah dari bumi Indonesia, khususnya dunia pada umumnya. Ibu, Bapak Wali Murid yang saya hormati, kami atas nama pribadi, atas nama Bapak Ibu Guru, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan pendampingan putra-putri belajar online selama ini. Mungkin sangat berat Ibu Bapak rasakan. Kami tahu,
Tapi kami tidak bisa berbuat yang lain selain dengan online. Dan itu semua kita lakukan untuk menjaga keselamatan jiwa kita semua. Sehubungan dengan itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, teriring doa, semoga keluarga kita terhindar dari bahaya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Akhir kata, kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah selalu tetap memberikan kesehatan kepada kita semuanya, walaupun di suasana pandemi Covid kali ini. Semoga sekali lagi Allah selalu memberikan taufik hidayah karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa tetap belajar dengan baik. Amin. Untuk saat ini teacher mau menyampaikan materi tentang puasa pada kegiatan Pondok Ramadan kali ini. Puasa yaitu menurut arti secara bahasa menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu. Adapun arti secara menurut istilah dalam agama Islam, yaitu puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah, An Ibni Umar qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza akbalal lailu wa adbarun naharu wa ghabatis syamsu faqad aftaras shaim. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya telah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam datang, siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu puasa wajib, seperti puasa bulan Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar. Yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, yang keempat puasa haram. Puasa haram itu yaitu antara lain puasa di 2 hari raya, dan juga puasa 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu hari Tasyrik namanya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sesuai dengan sabda Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang ketiga, wa itauz zakah. Yang keempat, wa shaumur ramadan. Yang kelima, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun puasa Ramadan ini diwajibkan kepada Rasulullah semenjak 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan ini. Dengan turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semua, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya puasa kita
itu benar-benar nantinya menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, tentunya ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam puasa, terutama puasa Ramadan ini. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu yang pertama berakal, sehingga orang gila tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh. Baligh itu anak yang ukuran baligh itu umur antara 9, ukuran baligh itu umur 9 sampai 15 tahun. Itu nanti baligh, karena baligh sendiri itu alamatnya ada 3, yaitu anak laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun yang sudah bermimpi keluar mani. Kemudian atau mimpi basah. Yang kedua yaitu anak perempuan yang umur 9 tahun dan sudah mengeluarkan darah haid. Yang ketiga, alamat baligh itu yaitu anak laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 15 tahun. Itu alamatnya baligh. Tanda-tanda baligh itu ada 3 tadi. Sehingga kalau sudah memenuhi 3 tanda-tanda baligh itu, maka anak tersebut sudah bisa dikatakan baligh, dan itu wajib berpuasa. Syarat wajib puasa yang ketiga yaitu kuat berpuasa, sehingga orang yang tidak kuat seperti orang yang sudah tua, orang yang sedang sakit, itu boleh tidak berpuasa, tidak wajib berpuasa. Selanjutnya yang perlu diperhatikan syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu yang pertama Islam. Jadi orang yang bukan Islam tidak sah puasanya. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga suci dari hadas, suci dari haid dan nifas. Itu haid itu darah yang keluar dari alat kelamin perempuan sebagai darah kotor, dan nifas itu darah yang keluar dari alat kelamin perempuan setelah melahirkan. Kemudian yang keempat, syarat sahnya yaitu dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Kalau waktu yang diharamkan, maka tidak sah puasanya. Yang selanjutnya, fardu atau rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Niat ini penting sekali diperhatikan. Niat ini yaitu niat memang menyengaja berpuasa. Waktunya yaitu pada malam hari, sesuai dengan sabda Rasulullah, malam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Fardu atau rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hanya 2 itu rukunnya, dan itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Adapun batalnya puasa itu apa saja? Yaitu yang pertama, makan dan minum. Sehingga siang hari mulai terbitnya fajar sampai sebelum terbenamnya matahari kok melakukan kegiatan makan, maka batal puasanya. Makan atau minum, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua, muntah dengan disengaja. Kalau muntah disengaja itu batal puasanya. Tapi kalau muntah yang tidak disengaja, puasanya tetap sah. Ya. Kemudian yang ketiga, bersetubuh atau berhubungan suami istri itu membatalkan puasa kalau di siang hari. Kemudian yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Ketika siang-siang hari seorang perempuan kok mengeluarkan darah haid, maka puasanya batal. Yang kelima, gila. Orang punya penyakit gila pada siang hari, pada malam hari sembuh, kemudian siang hari kok penyakit gilanya itu muncul lagi, maka pada hari itu puasanya batal. Keluar mani dengan disengaja itu juga membatalkan puasa. Terus kemudian orang pada puasa itu
perlu juga memperhatikan sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa antara lain yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Kalau kita di sini mudah, ketika kita mendengar azan maghrib bisa segera melaksanakan berbuka puasa. Kemudian berbuka dengan kurma atau sesuatu yang rasanya manis. Kemudian berdoa sewaktu berbuka puasa. Ketika kita mendengar azan maghrib itu disunahkan untuk segera berbuka, namun sebelum berbuka itu ada waktu yang sangat mustajabah di sana. Sebelum kita memulai takjil itu disunahkan berdoa dulu, karena waktu sebelum berbuka itu merupakan waktu yang sangat mustajabah. Kemudian sunnah yang lain yaitu makan sahur sesudah tengah malam. Kemudian mentakhirkan makan sahur sampai kira-kira 10 menit sebelum waktu fajar. Memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang kemudian selanjutnya hendaknya memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama, karena itu anjuran Rasulullah di bulan puasa untuk memperbanyak amal kebaikan. Mungkin itu beberapa tentang puasa yang bisa disampaikan. Mungkin kalian untuk menambah ilmu tentang puasa bisa membaca buku-buku yang lain. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.